Ya, dari jati diri Hidayatullah. Yang pertama itu SW, sistematika wahyu. Harus selalu menginspirasi setiap gerakan kita bahwa digital adalah alat untuk berdakwah, membangun keluarga Qurani, membangun masyarakat Qurani, ya, membangun negara ini Qurani. Harus menjadi solusi alternatif. Karena negara lagi sedang kebingungan. Sementara kita belum tampil memberikan solusi. Betul-betul negara dalam posisi kebingungan. Dengan digital, kepandaian dan seterusnya tidak memberikan solusi. Dengan ekonomi tidak memberikan solusi. Apalagi dengan arus global. Ekonomi arus global ini adalah selalu akan menggilas yang kecil. Terus itu yang kaya makin kaya dan yang miskin akan tergilas, itu akan terus. Tapi tidak akan dihabisi. Cari pada titik keseimbangan. Yang miskin harus tetap dipelihara supaya ada yang menyambungkan kabelnya, supaya ada yang membersihkan WC-nya, supaya ada yang memperbaiki atap-atap rumahnya bila bocor. Ada rumusnya. Berapa orang miskin yang harus dipelihara supaya bisa menjaga tidur nyenyak orang kaya. Ya. Nah, ini dunia lagi menuju ke sana. Ya. Dunia lagi akan menuju ke sana, akan semakin rusak. Maka sistematika wahyu, Al-Quran dan para dai inilah sebagai bentengnya yang memberi pencerahan kepada anak bangsa ini supaya hidup lebih tertata, hidup mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan billah rahmatullah. Jadi ini yang kemudian kami berharap, ya kita berharap warna atau sebagai mainstream, program mainstream, ya organisasi besar kita ini itu adalah dakwah dan tarbiyah. Alatnya bisa macam-macam, ya boleh dakwah dengan rumah Qur'annya, boleh dakwah dengan majelis-majelis Qur'annya, boleh dakwah dengan PPAS-nya, Ustaz Basir dan seterusnya, boleh dakwah dengan lembaga pendidikannya, ekonominya dan seterusnya, ya dan seterusnya. Targetnya adalah membangun keluarga Qur'ani, ya, membangun masyarakat Qur'ani, ya, menegakkan Al-Qur'an ini dengan ya 5 surat ya, sistematika wahyu itu. Al-alaq untuk menguatkan tauhidnya, Al-Qalam bagaimana hidup berquran, membawa visi Quran, Al-Muzammil supaya kemudian kuat, ya, ikatan tauhidnya kepada Allah, ibadahnya, komunikasinya dengan Allah selalu dibimbing Allah, selalu dibela Allah, maka harus dekat dengan Allah. Dan itulah kultur Hidayatullah, yaitu dekat kepada Allah, taat ibadah, takun ibadah, dan bekerja keras, ya, Al-Muzammil, Al-Mudathir, kum fa'andir, berdakwah, mengajak orang, memberi pencerahan kepada orang, dan kepuasan adalah di sana. Kalau sudah kemudian kita sudah berbagi ilmu, berbagi pencerahan, berbagi rezeki, dan seterusnya. Nah, itu adalah karakter-karakter Hidayatullah, jati diri Hidayatullah yang harus senantiasa dihidupkan, dan kemudian nanti ditunjang dengan era milenial digital ini. Video-video ini, uploadan antum itu, kegiatan-kegiatan yang menginspirasi, ya, mencerdaskan anak-anak yatim, membina anak-anak terlantar, membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran, menjadi imam-imam masjid, menjadi musyrif-musyrif, luar biasa itu. Ya, kemudian itu ditekuni Ustadz Ibnu Mas'ud di Pasuruan, ya, kerja tanpa pamrih, ya, ada Alkonita di sana, nggak tahu anaknya siapa, diajar siang malam luar biasa, pagi-pagi diajak olahraga, semangat banget itu Ustadz Mas'ud, ya, luar biasa itu. Nah, ini kalau kemudian itu bisa diviralkan dakwah-dakwah kita ini, ya, pencerahan-pencerahan ini, nah kita harapkan nanti bisa upload, ya. Tidak download terus. Selama ini kan kita download itu, nyari-nyari aja. Nah, udah saatnya kita upload, mengeluarkan, memproduksi, memberikan. Ya, apa yang bisa kita berikan? Yaitu tadi bagaimana mencerahkan hati anak bangsa ini. Sebetulnya parah banget. Itu satu sisi saja yang kita dengar kemarin Kang Khalid di Banten dan di Serang itu. Ini sebetulnya tidak jauh dari kita. Mulai dengan Gresik, pelabuhan JIB itu, pelabuhan terbesar se-Asia. Ya, JIB, Java Integrated Industry Post and Estate itu terbesar se-Asia. Selat Madura ini mulai dari Gresik, Surabaya sampai Jawa Timur. Dulu kita kesini itu tambak, timur jalan ini tambak dulu. Sekarang kita ke sana sudah nggak bisa,
menuju Tambang itu nggak bisa, sampai laut itu nggak bisa. Itu mulai dari Gresik sampai ke Sidoarjo sudah dikuasai oleh konglomerasi yang bekerja sama dengan peng-peng itu, pengusaha dan penguasa. Nah, pencerahan inilah yang kita harapkan menyasar ke semua sektor tadi. Ya, sekarang itu kan sudah terpetakan